Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kinmo, apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya kucing hitam besar itu menatap Mo Qin. Tangan kanan Kinmo diletakkan di tubuh Qin Chen, dan segera, kekuatan jiwa tak terlihat keluar dari tubuh Kinmo, mencoba memasuki tubuh Qin Chen, tetapi Kinmo terkejut bahwa jejak kekuatan jiwa tak terlihat itu ketika memasuki tubuh Qin Chen, seolah diblokir oleh sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Ucap Kinmo terkejut. Dia dan Qin Chen adalah dua individu yang terpisah, tetapi mereka sebenarnya adalah satu jiwa. Kinmo tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa bukan karena tidak dapat menyatu, tetapi kecepatan peleburannya terlalu lambat. Pada kasus ini, setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun untuk menggabungkan kedua jiwa. Kinmo mengatakan perasaannya kepada kucing hitam besar itu, dan alis kucing hitam besar itu berkerut. Dia berkata, mungkinkah itu adalah mutasi jiwa? Mendengar itu, semua orang menoleh dengan keraguan. Kucing hitam menjelaskan, mutasi jiwa adalah keadaan khusus jiwa. Setelah seorang prajurit terluka parah, jiwanya akan jatuh ke dalam keadaan perlindungan diri. Dan jiwa tidak akan bangun sampai lukanya pulih. Akankah Shao Chen akan bangun? Ucap Yuqiansu dan Jiruyu memegang tangan kiri dan kanan Qin Chen, dan air mata mereka mengalir. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Jawab kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa adalah tempat yang sangat misterius. Basis kultivasi kaisar kucing ini belum pulih sepenuhnya, hingga sulit bagiku melihat situasi spesifiknya. Penguasa kucing senior, berapa tingkat kelangsungan hidup Shao Chen? Mata Yuqiansu memerah. Kucing hitam menjawab, hanya sangat sedikit orang mengalami mutasi jiwa, dan itu biasanya dialami oleh Master Alam Suci. Dari 8 Master Alam Suci hanya 1 yang bisa selamat ketika mengalami mutasi jiwa. Dan saya belum pernah mendengar bahwa ada orang di bawah Alam Suci, mampu melalui mutasi jiwa. Mendengar itu, wajah Yuqiansu dan Jiruyu benar-benar pucat. Kinmo menghela nafas, melangkah maju, dan mentransfer jejak kekuatan jiwa ke tubuh Qin Chen, mempertahankan jejak terakhir jiwa Qin Chen. Ini karena Kinmo memang telah menembus alam suci, dan kekuatan jiwanya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuqiansu dan Jiruyu berdiri dengan tenang di samping Qin Chen, dengan air mata di wajah mereka. Sekarang semua orang memasuki kedalaman pegunungan leluhur iblis dan datang ke pengasingan 5 kerajaan. Ini adalah markas besar Paviliun Chendi. Karena aula penegakan hukum, banyak orang dari negeri 100 dinasti dan negeri 5 kerajaan telah membuat tempat tinggal di pengasingan ini. Setelah mengetahui berita kembalinya Lord of Paviliun Chendi, itu segera menimbulkan sensasi di banyak kalangan. Saat ini pemilik Taman Raja Obat dan yang lainnya datang mengunjungi satu demi satu, dan hanya beberapa orang yang bisa melihat Qin Chen secara langsung. Cener. Ucap Qin Batian membelai wajah Qin Chen dengan uraian air mata. Saat ini kakeknya juga telah memasuki ranah Kaisar Wu, dan bahkan mencapai puncak Kaisar Wu tingkat 8. Kakek, tidak apa-apa, bahkan jika tubuh utama saya mati, aku masih hidup. Ucap Kinmo menghibur. Qin Batian menghela nafas. Dia tidak tahu bahwa Kinmo adalah Qin Chen. Waktu terus berlalu, 3 hari. 10 hari, setengah bulan, segera, 1 bulan lagi berlalu. Kucing hitam besar sekali lagi datang ke lempeng giok semesta, dan sesekali akan datang untuk memeriksa situasi Qin Chen. Situasinya sangat buruk. Bulan ini, jiwa Qin Chen telah sangat melemah. Meskipun Kinmo telah menggabungkan kekuatan jiwanya, tampaknya Qin Chen mungkin tidak akan dapat bertahan selama 3 hari lagi. Mendengar itu, wajah orang-orang di samping menjadi pucat seketika. Wajah Kinmo serius, dia telah mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi masih tidak ada cara.
Kecepatan dia menanamkan jiwa tidak bisa menandingi kecepatan jiwa Qin Chen yang terus melemah. Saat ini di Deat Canyon, Sangguan Sier dan beberapa praktisi surgawi telah dampai di sini. Sangguan Sier berkata, beberapa orang dewasa, ini adalah pinggiran tanah terlarang. Ling Luling dan Xiu Chengze, berdiri dengan bangga di langit, menatap kehampaan yang luas di depan. Ling Luling merasakan kekosongan di depannya, ada pasir yang luas tak terbatas di mana-mana, dan hutan gurun belantara memancarkan suasana sunyi. Semuanya, tempat ini memang agak istimewa. Apakah kalian semua merasakannya? Ucap Ling Luling mengerutkan kening dan berkata, aku merasakannya, dao surgawi dari benua Tianwu tampaknya telah menghilang. Tempat ini terlalu aneh. Itu jelas di daratan. Kenapa aku tidak bisa merasakan langit dan bumi di tempat ini? Tak perlu dikatakan, semua orang juga merasakan sifat khusus tanah terlarang ini. Di benua Tianwu ini, kemanapun mereka masuk, mereka akan ditindas oleh dao surgawi dari benua Tianwu, dan bahkan akan diserang oleh dao benua Tianwu di setiap kesempatan. Tetapi setelah memasuki area ini, mereka merasa bahwa penindasan dari benua Tianwu pada mereka oleh dao surgawi telah menghilang. Baiklah, saya akan mencoba. Ucap Xiu Chengze melangkah maju, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya, aura yang kuat membumbung ke langit. Dalam keadaan normal, seorang penguasa surga jika memancarkan kekuatan mereka, benua Tianwu pasti akan menekan lawan dan bahkan bisa membunuh mereka. Tapi kali ini, dao surgawi dari benua Tianwu bahkan tidak bereaksi sama sekali. Dao surgawi di sini memang telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah dikatakan bahwa asal-usul langit dan bumi di benua ini tidak ada di sini? Jika asal-usul langit dan bumi ada di tempat ini, bagaimana mungkin tidak ada penekanan? Gumam para praktisi surgawi itu tampak jelek. Salah satu tujuan terpenting dari perjalanan mereka adalah untuk menemukan asal-usul daratan, tetapi jika asal-usul daratan tidak ada di sini, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Salah, ucap Ling Luling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, bahkan jika asal-usul surga dan bumi tidak ada di sini, tidak mungkin tidak ada dao surgawi di sini. Tempat ini benar-benar aneh. Sesaat kemudian Ling Luling melangkah keluar dalam satu langkah, dan segera melangkah ke tempat terlarang. Yang mulia hati-hati, teriak Sangguan Sier buru-buru memperingatkan. Ling Luling menoleh. Sangguan Sier berkata, tanah terlarang dewa adalah tanah terlarang yang paling menakutkan di benua Tianwu. Ada desas-desus bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Jika hanya di pinggiran, tidak apa-apa, tetapi jika menembus bagian dalam, saya khawatir yang mulia tidak akan bisa selamat. Ucap Sangguan Sier berkata dengan hati-hati. Ini hanya tempat terlarang kecil di alam bawah. Saya tidak berpikir itu akan membuat kita jatuh. Ucap seorang ahli surgawi lainnya mencibir. Ling Luling mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata dengan dingin, lebih baik berhati-hati. Apakah Anda lupa apa yang terjadi di Laut Guntur? Ucap Ling Luling mengingatkan. Segera setelah ini dikatakan, para pengunjung terdiam. Kematian Jian Pingdao masih diingat dengan jelas oleh semua orang. Bahaya tanah terlarang ilahi di benua Tianwu ini tampaknya masih di atas lautan Guntur. Untuk sementara, semua orang sangat waspada. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya pria kuat itu mengerutkan kening. Silahkan dan mari kita bicarakan. Tidak peduli seberapa berbahayanya tanah terlarang dewa ini, dengan kekuatan kita, itu jauh lebih baik daripada para pejuang dari benua Tianwu. Mungkin tidak ada yang salah. Selama kamu tidak terburu-buru, seharusnya tidak ada masalah. Setelah saya masuk, saya menggunakan teknik prediksi besar untuk menghitung, dan saya harus bisa menghitung sesuatu. Ucap Ling Luling. Ketika suara itu jatuh, Ling Luling memimpin masuk ke tanah terlarang. Memasuki kedalaman hutan belantara gurun, mereka menyaksikan pohon-pohon yang menjulang tinggi dan dedaunan yang lebar. Sesekali terdengar auman harimau dan binatang darah lainnya.
Sejarah di sini mungkin telah ada ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ucap Ling Luling memejamkan matanya sedikit dan mulai menghitung. Tiba-tiba, aura aneh mengalir melalui tubuhnya. Ling Luling mendengus, dan ada semburan darah dari sudut mulutnya, seolah-olah dia telah diserang. Dia membuka matanya, dengan ekspresi horor. Ling Luling, ada apa denganmu? Ucap semua orang melihatnya. Tempat ini memang luar biasa. Saya merasa tempat ini memiliki peluang besar. Jawab Ling Luling berkata dengan gemetar. Kesempatan besar. Wajah Xiu Chengze dan yang lainnya menjadi cerah, dan tempat yang digambarkan Ling Luling sebagai peluang besar jelas merupakan harta karun yang memungkinkan mereka untuk mengalami transformasi yang luar biasa. Saya memperhitungkan bahwa di tempat ini, banyak praktisi telah jatuh, perang hebat telah pecah di zaman kuno, dan bahkan praktisi alam suci telah jatuh, yang bahkan lebih kuat dari kita. Selain itu, saya samar-samar bisa merasakan asal-usul dunia ini. Ini sungguh sangat menjanjikan. Alasan mengapa saya mengeluarkan seteguk darah adalah karena ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ucap Ling Luling menjelaskan. Napas Xiu Chengze dan yang lainnya tiba-tiba naik. Mungkinkah benar apa yang dikatakan Sangguan Sier itu? Awalnya, semua orang tidak percaya, tapi sekarang bahkan Ling Luling mengatakan itu, tentu saja mereka semua akan tergoda. Bagaimana jika mereka mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi tertentu di alam surgawi di sini, dan membantu mereka melangkah ke alam yang lebih tinggi? Luling berkata, saya tidak menyangka bahwa di alam bawah yang kecil ini, akan ada tempat kuno yang hilang, dan banyak ahli surgawi yang telah jatuh. Dan aura di sini terlalu kuat. Ucap Ling Luling terkejut dan menatap ke langit dan berkata, itu seharusnya binatang buas kuno. Binatang-binatang aneh ini semuanya telah punah di surga, tetapi saya tidak berharap untuk melihat mereka lagi di sini. Ucap Ling Luling melihat seekor burung naik ke langit di kejauhan, dan segera menembaknya. Tiba-tiba, burung ini ditangkap oleh tangan suci yang besar. Tidak peduli seberapa keras perjuangannya, itu adalah usaha yang sia-sia dan dibawa ke tempat mereka. Merasakan napas semua orang, binatang terbang kuno ini segera bergetar. Burung ini hanya memiliki basis budidaya tingkat kaisar. Di depan sekelompok pembangkit tenaga surgawi seperti itu, tidak peduli seberapa liarnya itu, secara naluriah akan merasa ketakutan. Ini benar-benar adalah Guyun Feilin Beast. Saya juga melihatnya dari beberapa catatan. Meskipun dia belum melangkah ke alam suci, ia memiliki kekuatan hutan belantara kuno di tubuhnya. Bukankah ini binatang aneh yang unik di zaman kuno surga? Kenapa itu akan muncul di sini? Ucap beberapa orang tercengang. Ling Luling meremasnya, dan Guyun Feilin Beast berteriak dan meledak. Darah tak berujung menghilang, memancarkan atmosfer kuno. Ling Luling mengangguk dan berkata, itu memang Guyun Feilin Beast, tapi kekuatan garis keturunannya telah banyak memudar, sebenarnya tempat apa ini? Ucapnya sambil mendongak dan samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah menemukan rahasia yang sangat mengejutkan. Ayo pergi, masuk dan lihatlah. Ling Luling dan yang lainnya segera memasuki kedalaman tanah terlarang. Tapi tiba-tiba, serangkaian raungan terdengar, dan burung-burung itu bergegas ke tempat mereka. Masing-masing burung ini memancarkan aura kuno. Mereka ganas dan kuat. Meskipun mereka hanya dengan basis kultivasi tingkat kaisar, mereka bahkan tidak lebih baik daripada beberapa kaisar bela diri puncak dalam hal aura, bahkan kaisar bela diri top tidak akan bisa mengalahkan burung-burung ini. Namun, praktisi alam suci surgawi ini tidak takut. Mereka berasal dari alam surgawi, jadi mereka secara alami tidak takut dengan aura kuno ini, dan mereka bahkan lebih menakutkan daripada penguasa alam suci dari benua Tianwu. Secara alami, mereka tidak akan takut dengan binatang suci ini. Ketika mereka menembak, binatang buas itu berteriak, dan darah keluar dari tubuh mereka. Tetapi binatang buas ini bahkan tidak mundur, dan terus menerkam dengan liar. Sangguan Sier berubah warna. Tidak heran tanah terlarang dewa ini disebut tanah terlarang di benua Tianwu.
Banyak orang masuk dan hanya sedikit dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Antara lain disebabkan oleh binatang prasejarah tingkat kaisar ini. Jika bukan karena mengandalkan para master suci di surga ini, dia akan jadi santapan mereka. Ling Luling dan yang lainnya bergabung untuk membunuh burung-burung liar itu satu demi satu. Kemudian darah burung ini dimasukkan ke dalam botol giok oleh mereka. Ini adalah kekuatan dari garis darah primordial. Meskipun sudah sangat lemah, itu masih merupakan tonik yang hebat ketika dibawa ke surga. Untuk beberapa master surgawi khusus, itu adalah hal yang baik, dan mungkin dapat menghasilkan uang. Hahaha, kita panen, ini tidak buruk. Ucap Xiu Chengze dan yang lainnya tertawa, dan mayat binatang buas yang telah ditarik dengan kekuatan darah jatuh dari langit, dan darah memercik seperti hujan darah. Tiba-tiba, napas yang sangat menakutkan muncul di benak semua orang, perasaan krisis yang kuat melonjak, persepsi Ling Luling adalah yang paling tajam, dan dia merasakan aura aneh itu untuk pertama kalinya, semuanya, hati-hati. Ucap Ling Luling buru-buru berteriak, tepat setelah suaranya jatuh, angin sepoi-sepoi bertiup di kejauhan. Ini adalah angin sepoi-sepoi yang menyegarkan, sangat lemah, dan sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu berkibar, tetapi itu membuat rambut dingin Ling Luling berdiri. Semua orang secara naluriah terbang, menghindari angin sepoi-sepoi ini. Akan tetapi mayat hewan liar yang jatuh tidak bisa lepas dari angin ini. Mayat-mayat yang awalnya memancarkan suasana menakutkan ini langsung membatu, dan tiba-tiba menjadi tua, seolah-olah telah melalui ratusan juta tahun pelapukan dan berubah menjadi fosil, kemudian retak, berubah menjadi abu, dan menghilang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa-apaan ini? Di tengah keterkejutan semua orang, gelombang yang menakjubkan itu tidak teratur, dan itu benar-benar bertiup ke arah seorang pria kuat di surga. Pria ini berusaha menghindar dengan panik, tetapi angin sepoi-sepoi itu terlalu aneh, seolah-olah bisa menembus kehampaan, jeritan terdengar, dan praktisi surgawi itu menyaksikan lengan kirinya berangsur-angsur menjadi lapuk dan hancur menjadi abu. Seluruh prosesnya terlalu cepat. Kekuatan waktu, apakah itu kekuatan waktu yang hanya ada dalam legenda? Ucap Ling Luling menyaksikan adegan ini dengan ngeri, dan berkata dengan kaget, ayo cepat pergi dari sini. Akhirnya mereka mundur dengan panik, mundur menuju pinggiran tanah terlarang, dan kembali ke hutan gurun sebelumnya. Kita harus menghubungi Tuan, ucap Ling Luling mengangkat kepalanya. Mereka tidak akan bisa memakan harta karun seperti itu sama sekali. Hanya dengan menghubungi master mereka dapat membuat keputusan. Dan ketika Ling Luling dan yang lainnya memikirkan solusi di tanah terlarang. Pada saat ini, di Gunung Leluhur Iblis. Hari-hari ini sangat sulit. Jiwa Qin Chen menjadi semakin lemah, tanpa tanda-tanda perbaikan sama sekali. Nafas jiwanya telah menghilang. Ucap kucing hitam besar dengan wajah jelek. Air mata Yukiansu dan Jiruyu tiba-tiba jatuh. Wajah Qin Mo juga membiru, dia sudah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa menyelamatkan tubuh aslinya sendiri. Tidak, ada yang salah. Tiba-tiba Qin Mo berdiri dengan cepat, karena dia merasa masih memiliki sedikit hubungan dengan tubuh Qin Chen. Meskipun koneksi ini sangat lemah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.